Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Jujutsu Kaisen Modulo chapter 24 telah dirilis di situs Manga Plus. Tidak terasa, Jujutsu Kaisen Modulo tinggal satu chapter lagi. 25 adalah angka yang cukup cantik untuk mengakhiri suatu judul manga. Angkanya ganjil dan mudah diingat. Dan ya, meski terburu-buru karena dibatasi oleh jumlah volume, tapi pada akhirnya Gege Akutami mengambil pendekatan happy ending di JJK Modulo. Setidaknya sampai chapter 24 ini kita sudah dapat kesimpulan endingnya seperti apa. Karena berkaca dari chapter 270 Jujutsu Kaisen original, banyak misteri dan plot hole yang sangat menggantung. Tapi di chapter 271 GG malah membahas misi baru trio Yuji, Megumi dan Nobara yang sebenarnya tidak penting-penting amat. Daripada memberitahukan kesimpulan dari Cooling Game seperti apa, berikut pembahasan Jujutsu Kaisen Modulo chapter 24 plus prediksi chapter 25 akan berakhir seperti apa. Check out, check it bro. Pertama, Funeral Harmony. Yap, alih-alih disebut ritual penyucian alias pembasmian roh kutukan yang sangat menyakitkan, kekuatan Maru membuat para roh kutukan menghilang dengan damai. Bahkan Miyaguni mengatakan kalau abu dari penyucian terlihat sangat-sangat damai, layaknya sebuah pemakaman yang dilakukan dengan benar. Jadi daripada disebut sebagai pemusnahan roh kutukan, ini terlihat seperti harmoni funeral untuk para roh kutukan. Disaksikan para tokoh utama, para penyihir dan simurian roh kutukan dari generasi sekarang diistirahatkan dengan damai oleh teknik harmoni. Kedua, semuanya kembali dengan selamat secara mengejutkan, yang meski Abdiko sendiri tidak terkejut karena ini GG. Semua karakter yang sebelumnya sekarat atau bahkan diduga telah mati pada akhirnya kembali dengan sehat walafiat, mulai dari Cross yang sebelumnya sekarat setelah ditembak Yakumaru. Ini ditampakkan siuman melihat pemakaman para roh kutukan. Kemudian Yuka Okotsu yang terbangun setelah ritual pemanggilan Mahoraga berhenti dan roda dharmanya mulai lenyap. Bukan hanya terbangun, sakit kepala Yuka juga telah menghilang, yang itu artinya kankernya sudah sembuh. Dan terakhir adalah Tsurugi yang ternyata masih hidup dan diajak pulang oleh Maru. Vibe ini terasa seperti ending Shinjuku Showdown, di mana Higuruma dan Yuta yang sulit sekali kita analogikan keselamatan mereka pada akhirnya kembali dengan sehat walafiat. Oke lah, untuk Cross dan Yuka ada teknik Mahito yang bisa menyembuhkan mereka dari alam persimpangan. Tapi Tsurugi kembali hidup setelah mengalah dari Maru. Rasanya seperti plot pokoknya selamat aja. Ketiga, Dabura menyerang kastil Deskunte. Seperti yang diharapkan, kepulangan Dabura ke planet Simuria bukan cuman kepulangan biasa, karena setelah sparring dengan Mahoraga, Dabura menjadi sangat-sangat kuat. Dia mendatangi kepala suku Deskunte yang korup yang saat itu sedang bermesraan dengan wanita penghibur. Awalnya Dabura diancam kalau kutukan adiknya yaitu Spejo akan diaktifkan, tapi Spejo datang dan membuka tudungnya yang ternyata kutukan tersebut telah menghilang berkat Black Robe. Dan ya, melihat full wajah Spejo rasanya seperti melihat Haruno Sakura dengan rambut pendeknya. Dabura pun menggunakan kekuatan cahaya untuk menghancurkan kastil Deskunte. Di bawah, para prajurit Keroco Deskunte tampak terkejut dengan kehancuran kastil, tapi Dabura datang dengan santuy sambil melempar kepala suku Deskunte yang tinggal tulang belulang. Dabura dengan gagah berani mengklaim kalau saat ini dialah kepala suku Deskunte yang baru. Perintah pertama dia adalah membangunkan pemakaman yang layak untuk Dura. Lalu Dabura akan berhenti menjadi kepala suku Deskunte, alias Dabura akan menyerahkan semuanya kepada para Deskunte Keroco. Dan teori dari Abdikos, Spejo lah yang nantinya akan menggantikan Dabura sebagai kepala suku Deskunte, karena sepertinya dia lebih banyak tahu politik daripada kakaknya. Keempat, sidang suku Rumel. Pada akhirnya kapal Naunax resmi mendarat di Tokyo. Sidang koeksis pun dimulai. Cross dan Maru langsung mengakui kalau mereka telah melakukan ritual harmonisasi terhadap jiwa suku Rumel, kalian, dan roh kutukan yang akan datang.
sehingga di masa depan kalian bukan lagi teman anak-anak Rumel yang akan terlahir karena warna jiwa mereka berbeda. Jadi sidang ini untuk memutuskan bagaimana para Rumel akan memandang kalian mulai sekarang. Tetua suku Rumel langsung tidak terima dengan apa yang dilakukan Maru dan Cross. Dia bahkan menuntut Cross dan Maru diadili. Tapi Osuki yang sebelumnya pro invasi setelah dikasih paham Yuji mulai sadar kalau koeksis sepertinya lebih masuk akal. Jadi tinggal memutuskan bagaimana Rumel memandang kalian, karena semenjak 100 tahun belakangan tidak ada lagi kalian yang terlahir, alias jumlahnya tetap 52 ekor kalian di kapal Naunax. Masalahnya adalah mereka ini makhluk abadi. Apakah jika nanti waktunya tiba saat generasi selanjutnya terlahir dengan warna jiwa yang berbeda dengan kalian, suku Rumel harus memusnahkan kalian sebagai bagian dari sejarah mereka? Sidang pun berakhir dengan menggantung karena keputusan akhir tidak diperlihatkan. Tapi menurut Abdikos, suku Rumel generasi sekarang akan tetap merawat kalian karena warna jiwa keduanya masih sama, dan kemungkinan kedepannya ada plot twist menggampangkan lagi dari Gege Akutami kalau setelah dirawat dengan tulus dan diperkenalkan dengan baik ke generasi selanjutnya, kalian menjadi hewan buas yang bisa dijinakkan oleh generasi suku Rumel selanjutnya. Kelima, kenapa Yuji menemui panda? Chapter 24 diakhiri dengan Yuji yang menyusup ke gudang kutukan milik klan Gojo. Dan ya, ini pertama kalinya kita melihat gudang kutukan yang ternyata mirip perpustakaan raksasa dengan puluhan atau mungkin ratusan benda kutukan dan senjata kutukan. Dari semua benda kutukan, Yuji langsung menemui yang menurut dia paling penting, yaitu mayat terkutuk panda yang kepemilikannya telah diwariskan ke Yuta Okkotsu. Yuji pun langsung disambut panda yang langsung mengenalinya. Yap, kenapa Yuji menemui panda? Kalau GG mau buat plot twist di akhir, kemungkinan ini ada hubungannya dengan Iori Okkotsu yang menghilang. Tapi Abdikos sudah mengalami trust issue terhadap GG Akutami. Dia cuman mengangkat jenius yang dikutuk tidak bisa buat ending yang minimal memuaskan. Ingat, tidak harus perfect tapi minimal memuaskan. Jadi ya, kalau mengikuti jalan pikiran GG, alasan Yuji menemui panda kemungkinan besar untuk mengajaknya berpetualang bersama, karena Yuji dan panda punya kesamaan, yaitu objek kutukan abadi. Panda adalah objek kutukan abadi yang berupa mayat terkutuk, di mana panda punya inti yang bisa menghasilkan energi kutukannya sendiri. Sementara Yuji adalah objek kutukan wadah Sukuna yang dikutuk oleh keabadian akibat membangkitkan kekuatan dari residu Sukuna plus menampung 6 dead painting di dalam tubuhnya. Jadi Jujutsu Kaisen tidak akan punya next generation, melainkan Yuji through generation, alias Yuji yang akan melampaui generasi ke generasi. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Salam Mi.